Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Sabrina, BK 1901032047. Matematika Terapan dengan dosen pembimbing Aulia Acacia MSI. Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Kini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa, PDBAB2, dan solusi masalah nilai awal transformasi Laplace dalam rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke persamaan diferensial biasa AB2, kita harus tahu dulu apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya. Orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan suatu variabel bebas. Contohnya, X Y per dx dikurang Y kuadrat sama dengan 0, maka itu adalah persamaan diferensial orde 1, karena dy per dx merupakan turunan pertama. Persamaan diferensial biasa oleh 2 merupakan persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Secara matematis, d kuadrat y per dx kuadrat dikurang dy per dx tambah y sama dengan 0. Turunan keduanya, d kuadrat y per dt kuadrat dikurang d kuadrat y sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 2 ada dua. Yang pertama homogen dan non-homogen. Yang pertama homogen, Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah CX Y sama dengan RX, di mana PX dan CX disebut dengan koefisien yang RX-nya bernilai 0. Persamaan diferensial biasa linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum Y double aksen ditambah AI aksen ditambah DY sama dengan 0, di mana A dan B merupakan konstanta sembarang dengan RX-nya bernilai 0. Yang kedua homogen, Y double aksen ditambah CX Y aksen ditambah CX Y sama dengan RX. Bentuk umum di atas dikatakan homogen dengan RX-nya bernilai sama dengan 0. Solusi persamaan akhirnya Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH itu adalah persamaan diferensial homogen dan YP itu adalah persamaan diferensial parsial atau disebut juga dengan non-homogen. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari suatu fungsi T, fungsi domain T menjadi Fs sama dengan Laplace Ft sama dengan limit 0 sampai tak hingga E pangkat min Ft dt. Fungsi T menjadi fungsi dalam S yang kita hasilkan. Ft dinotasikan dengan F kecil, maka untuk mencari transformasi Laplace-nya kita gunakan F besar. Begitu juga dengan fungsi C, untuk mencari Laplace-nya kita gunakan juga G besar. Inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace merupakan kebalikan dari transformasi Laplace. Misalkan 1 per S adalah transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1, maka Laplace inverse S sama dengan 1. Ft sama dengan Laplace inverse Fs. Elemen rangkaian listrik dalam domain S. Untuk dapat mentransformasi suatu rangkaian listrik ke dalam transformasi Laplace, maka perlu didefinisikan elemen-elemen di dalam rangkaian tersebut ke dalam domain S. Adapun transformasi elemen-elemen rangkaian listrik ke dalam domain S didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, resistor. Dalam domain waktu, resistor didefinisikan oleh hukum Ohm, yaitu VRT sama dengan RIT. Transformasi Laplace dari persamaan ini yaitu Laplace dari VRT sama dengan Laplace RIT sama dengan RIF, diperoleh VR di dalam domain S. VRS sama dengan RIS. Yang kedua, kapasitor. Sebuah kapasitor dalam domain waktu didefinisikan sebagai ID
sama dengan C dVJT per dt atau VJT sama dengan 1 per C limit VJT. Transformasi Laplace dari persamaan ini yaitu Laplace dari VJT sama dengan Laplace dari 1 per C limit VJT sama dengan 1 per C ds per S. Diperoleh impedansi kapasitor dalam domain S. VCS sama dengan 1 per SC Vt. Yang ketiga, induktor. Sebuah induktor dalam domain waktu didefinisikan sebagai VLT sama dengan L DIT per dt. Transformasi Laplace dari persamaan Laplace dari VLT sama dengan Laplace dari L dI per dt sama dengan SLIS dikurang LI0. Impedansi induktor dalam domain S didefinisikan oleh VLS sama dengan L dikali SIS dikurang I0. Aplikasi persamaan diferensial pada rangkaian RLC seri. Model persamaan rangkaian dengan hukum tegangan Kirchhoff yaitu VL ditambah VC sama dengan E. VL adalah tegangan yang induktor L yaitu L dI per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C limit IDT. Diketahui bahwa I sama dengan dc per dt dengan C adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dI per dt ditambah 1 per C limit IDT sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral bersama diferensial, maka L d per dt dikali dengan dq per dt ditambah 1 per C limit dq per dt dt sama dengan E menjadi L d kuadrat q per dt kuadrat ditambah 1 per C q sama dengan E. Masukkan persamaan q ke dalam L dI per dt sehingga menjadi L dI per dt dikali dq per dt. Begitu juga dengan IDT-nya. Soal pertama, tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri. Jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Misalkan, pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Penyelesaian. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini adalah Laplace d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 dq sama dengan dt. Dengan substitusi L sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, maka 0,02 d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 16 dq per dt ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat 4 Q sama dengan 12. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 800 dq per dt ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Penyelesaian persamaan homogen. Persamaan karakteristik F kuadrat ditambah 800 F ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar R12 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta per 2 sehingga didapat min 400 plus minus 300i, sehingga penyelesaian homogennya H sama dengan E min pangkat min 400t dikali C1 cos 300t ditambah C2 sin 300t. Penyelesaian persamaan homogennya dengan menggunakan metode koefisien tertentu. Jika sama dengan A, dk per dt sama dengan 0, d kuadrat jika per dt kuadrat sama dengan 0. Substitusikan ke dalam persamaan d kuadrat jika per dt kuadrat ditambah 800 d jika per dt 250.000 sama dengan 500. Menghasilkan
Jika sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 atau 0,001. Karena itu penyelesaian lengkapnya adalah kita sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400 T dikali C1 cos 300 T ditambah C2 sin 300 T. Itu diperoleh dengan diferensial Q didapatkan Q sama dengan dQ per dt sama dengan min 400 T pangkat min 400 T dikali C1 cos 300 T ditambah C2 sin 300 T. Itu sama dengan E pangkat min 400 T dikali min 400 C1 ditambah 300 dikali cos 300 T tambah C2 sin 300 T. Bila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I dan Q juga 0, maka 0 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 ditambah C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat 3. 0 sama dengan min 400 C1 ditambah 300 C2 menjadi C2 sama dengan 4C1 per 3 sama dengan min 3,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 2,4 dikurang E pangkat min 400 T dikali 2,4 cos 300 T ditambah 3,2 sin 300 T. Soal 2. Satu induktor 2 Henry, resistor 16 dan kapasitor 0,02 dibongkar secara seri dengan suatu baterai dengan GPL E sama dengan 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dalam arus rangkaiannya adalah 0. Tentukanlah muatan dan arus pada saat T sama dengan 0. T besar 0. Penyelesaiannya, misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh kesamaan 2 dt per dt ditambah 16I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dQ per dt, d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 8 dQ per dt ditambah 25 Q sama dengan 20 sin 3T. Maka diperoleh Q sama dengan 25 per 52 dikali 2 sin 3T dikurang 3 cos 3T ditambah 25 per 52 E pangkat min 4T dikali 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T.